Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Muhammad Sultan Iligam dari kelas Manajemen Informatika Pagi tahun 2019. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah pendidikan agama. Soal yang pertama, mengapa manusia mesti beragama? Manusia dilahirkan tidak mempunyai aturan moral dalam menjalankan kehidupan. Dengan adanya agama akan mengatur hidupnya dan bagaimana untuk menentukan hukum-hukum yang berlaku dan menyikapi segala perbuatan atau segala perilaku yang ada di dunia ini. Dengan adanya agama, maka kehidupan manusia akan diatur menjadi lebih baik sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah ditentukan oleh agama tersebut. Soal yang kedua, jelaskan keterkaitan antara Al-Quran, hadis, dan Ar-Ra'yu sebagai sumber ajaran Islam dan berikan contohnya. Al-Quran adalah sumber utama ajaran agama Islam. Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW yang telah dikitabkan atau telah dibukukan oleh sahabat Ali dan Utsman dan Ali yang sampai saat ini Al-Quran telah dibukukan dan dipermudah dalam pembacaannya agar kita lebih mudah untuk menghafal dan memahami Al-Quran tersebut. Yang kedua yaitu hadis. Hadis adalah sumber kedua ajaran Islam, sumber hukum ajaran kedua Islam, yang berarti hadis yaitu segala perbuatan, sikap, dan perilaku, perbuatan, perkataan, baik lisan dari Nabi Muhammad SAW yang berisi hukum-hukum yang telah ditentukan oleh di Al-Quran. Jadi hadis yaitu adalah penjabaran dari Al-Quran secara rinci. Semisal dalam Al-Quran dianjurkan untuk berpuasa. Nah, dalam hadis dijelaskan ketika berpuasa kita disunahkan. Ada hadis menyatakan bahwa ketika puasa kita disunahkan untuk melaksanakan rukun-rukun ini, sunnah-sunnah ini, seperti itu. Jadi hadis itu sebagai penguat Al-Quran lebih merincikan lagi agar mudah dipahami oleh masyarakat atau umatnya. Yang ketiga yaitu Ar-Ra'yu. Ar-Ra'yu yaitu memikirkan apa yang belum ada di hadis dan Al-Quran atau yang belum diperjelas dalam hadis. Jadi Ar-Ra'yu itu contohnya ada ijma' dan qiyas. Ijma' adalah kesepakatan dari para ulama tentang hukum-hukum yang belum dijelaskan dalam hadis atau hadis itu belum terlalu mudah untuk dipahami oleh umat atau orang-orang lain. Dan qiyas adalah mempersamakan segala hal hukumnya yang hampir sama dengan apa yang sudah ada atau yang sudah dijelaskan di hadis dan Al-Quran. Yang ketiga, jelaskan keterkaitan akidah, syariah, dan akhlak dalam setiap perbuatan manusia dan berikan contohnya. Akidah yaitu akidah Islam, yaitu ajaran yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana cara mereka beribadah, bagaimana cara mereka mengetahui siapa Tuhannya itu. Akidah untuk salah satu ajaran Islam yang membawa manusia untuk ke jalan yang benar adalah syariah. Syariah lebih rinci daripada akidah. Syariah yang mengatur adalah Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW yang itu untuk mempermudah umatnya agar bisa menjalankan akidah Islam. Yang ketiga itu akhlak. Akhlak adalah segala perilaku perbuatan manusia yang bertujuan agar tercapainya syariah dan akidah Islam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak berarti segala perbuatannya itu akhlak baik, seperti itu. Yang keempat, politik merupakan bagian penting untuk menegakkan ajaran Islam. Bagaimana gambaran mengenai politik Islam di Indonesia dan tegaknya ajaran Islam. Dari dulu politik itu sudah ada pada saat zaman Nabi Muhammad SAW. Politik akan
membuat orang itu berkumpul menjadi satu dan dengan satu tujuan, yaitu menegakkan agama Islam dan mensejahterakan umat-umatnya. Dalam politik ini, jika semua berjalan dengan baik, maka agama Islam akan dapat ditegakkan dan untuk umat-umatnya bisa sejahtera dengan baik. Dan jika itu semua berhasil, maka agama Islam akan menjadi agama yang kuat dan ajaran-ajarannya itu bisa terus berjalan sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Jelaskan arti penting toleransi beragama baik dalam pengertian internal maupun eksternal. Untuk pengertian toleransi dalam lingkungan internal, yaitu saling menghormati atau saling menyemangati antara sesama agama, sesama manusia, untuk saling menyemangati untuk melakukan ibadah. Mungkin dari mengajak untuk pergi ke masjid, untuk ayo berjajinan, ayo kita maulid bersama di masjid dan lain-lain. Jadi dalam satu agama adanya kerjasama atau kesepakatan antara teman atau antara masyarakat satu agama untuk melakukan ibadah yang mempunyai tujuan, visi dan misi yang sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian eksternal, yaitu antara agama Islam dengan agama lain, artinya saling menghormati ketika sedang bersama ataupun dalam apapun itu dalam melakukan kehidupan ini. Contohnya ketika ada teman yang beragamanya non muslim, maka kita menghormati ketika mereka, misal ketika hari Minggu mereka melakukan ibadah, maka kita pada hari Minggu itu, pada jam itu, kita tidak mengajak mereka yang non muslim itu untuk pergi jalan-jalan atau kemana. Karena apa? Kita harus menghormati kepada mereka, itulah waktunya mereka untuk melakukan ibadah kepada Tuhannya. Juga sama, mereka yang non muslim juga akan harus menghormati kita ketika kita mendengarkan kumandang adzan sedang berkumandang, karena disunahkan ketika adzan sedang berkumandang kita disunahkan untuk mendengarkannya dan menjawabnya. Maka untuk yang non muslim bisa mentoleransi atau menghormati ketika adzan sedang berkumandang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.